Para ulama yaitu menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengharamkan apa yang dihalalkan atau menghalalkan yang diharamkan. Kenapa? Karena at-tahlil wa tahrim haqqullah wahdah. Itu haknya Allah SWT. Bahaya. Ini adalah bentuk kekufuran. Misalkan, silahkan baca dalam surah Al-Baqarah 275. Kenapa Allah sampai mengancam pelakunya masuk neraka jahanam selama-lamanya? Contohnya ayat tentang riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Lu Allah tegaskan dia kembali mengambil riba itu masuk neraka selama-lamanya. Yang menyebabkan dia kekal neraka selamanya bukan dia melakukan riba baru. Memang ada yang berpendapat demikian, tapi menurut para ulama itu disebabkan perkataannya yang mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Sesungguhnya berarti hukum itu podune karo riba. Apa kok diharamkan riba? Wong jual beli juga jiko bani, ngutangi jiko bani. Ini apa kok diharamkan kan? Dia menyamakan yang halal dengan yang haram. Dia menghalalkan yang diharamkan. Maka disinilah Allah menegaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah sudah menegaskan haramnya riba dan halalnya jual beli. Kok malah nyamake antara jual beli dengan riba? Maka disinilah Allah menegaskan fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka bahayanya menolak aturan Allah, menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Walau kana ayat, meskipun satu ayat itu enggak boleh. Apalagi mohon maaf, ini terutama kalau hawa ibu-ibu ya, kelihatannya sepele tapi membahayakan. Makanya Rasulullah menyampaikan dan menegaskan betul-betul pentingnya duduk di majelis ilmu. Ini enggak sebab itu adalah keselamatan kita dunia akhirat. Karena kita nggak mungkin jadi manusia yang bertakwa kecuali kita berilmu. Karena takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sekarang bagaimana kita tahu mana perintah-perintah Allah dan mana yang dilarang oleh Allah? Kecuali kita harus berilmu. Mentadabburi ayat-ayat Allah, membaca kitab-kitab hadis, mendengarkan penjelasan para ulama, kita jadi tahu oh ini haram, ini halal, oh ini boleh, ini tidak, ini baik, ini buruk, ini wajib, ini mustahab. Itu yang akan menjadikan kita bisa menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Saya pernah membagi warisan dalam sebuah keluarga. Terus kita sampaikan, mohon maaf, ini ibu jenengan berwasiat. Wasiatnya dua. Satu, warisan dibagi rata antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, sepertiga hartanya disedekahkan ke lembaga pendidikan. Maka kita sampaikan, karena saya dipanggil waktu itu, adapun wasiat ini yang pertama wajib ditinggalkan sebab melanggar syariat. Karena dalam faraid mawaris itu bagian laki-laki, dua bagian dari perempuan. Makanya bakul rapi itu dikul kan baik. Tapi bakul jamu bodi-bodi diundang. Bakul siji, tapi kalau bakul rapi
bakule loro itu sebenarnya orang dulu sudah mengajarkan bagian wong lanang loro, bagian wong wedok siji. Nek bagian wong lanang loro itu tanggung jawab anake, bojone, ibuke, putune perempuan kalau dia tidak punya ayah, tidak punya suami, tidak punya anak laki-laki, tidak punya saudara laki-laki, maka baik tanggung jawab. Kemudian saudari perempuannya, yen sing tiang perempuan duwe bondo, dia dicakapkan dhewe itu, dia tidak ada kewajiban memberi nafkah suami, memberi nafkah istri, memberi nafkah saudara, tidak ada kewajiban secara khusus, itu tidak ada. Maka pantas kalau satu bagi. Nah, ketika kita sampaikan itu apa? Saya tidak mau Ustaz, saya maunya sesuai dengan apa yang diwasiatkan ibu, sama rata, 1:1. Menurut saya itu lebih adil, paham? Daripada hukum 2:1 itu tidak adil. Nah, ini bahaya. Menyatakan hukum Allah lebih buruk dari hukum keluarga manusia, ini bisa masuk ke ukuran besar dan bisa memurtadkan orang tersebut, kata para ulama. Makanya agama itu luas sebetulnya. Mohon kadang-kadang sebagian hanya menyampaikan saya enak-enak pak, saya kurang berdiri kan pak. Padahal agama itu luas dan kita harus mempelajari seluruhnya semampu kita, terutama ilmu tauhid. Itu yang paling wajib supaya kita tidak jatuh pada kekufuran. Nah, Anda sampai gunakan ini contoh bagaimana bentuk-bentuk kekufuran. Ini sebenarnya panjang, tapi saya singkat saja. Yang kedua, apa yang menyebabkan amal kita terhapus? Yaitu tidak percaya dengan takdir Allah, tidak beriman dengan Allah dan qadar Allah. Padahal itu rukun apa? Iman. Wa tu'mina billahi wa rasulihi wa ayatihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu salah satu perintah untuk mengimani takdir. Tapi ada kelompok qadariyah yang dia tidak beriman dengan takdir. Semua itu terjadi barusan, nggak ada perencanaan, nggak ada. Allah nggak menuliskan atau mentakdirkan tidak, semua terjadi dengan sendirinya. Nah, ini adalah kepercayaan, keyakinan seperti dikata Abdullah bin Umar bin Khattab, muridnya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, putra Umar bin Khattab, mengatakan, katakanlah kepada orang-orang tersebut di kota Basra, betul yang punya pemikiran akidah ini, orang-orang di kota Basra. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, sampaikan kepada mereka, andaikan mereka itu berinfak emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud panjangnya sekitar 8 kilo, lebarnya sekitar 3 kilo. Itu baru yang normal Pak. Padahal gunung itu yang normal dengan yang tidak normal itu lebih banyak yang tidak normal. Betul. Karena Allah menyebutkan jibal itu wal jibala autada, gunung sebagai pasang. Artinya yang tampak dengan yang tidak nampak itu lebih besar yang tidak tampak. Makanya bumi itu bisa seimbang itu karena ada pasang-pasang, yaitu gunung-gunung itu. Dan Al-Quran menyatakan ini baru dibenarkan oleh ahli geologi dari Barat sekitar 30 tahun yang lalu. Dan mereka takjub dengan Al-Quran. Sebelum mereka meneliti bumi itu bisa stabil, itu karena ada gunung-gunung Pak. Tapi kan gunung menjadi penyebab meletus Ustaz. Nah itu bukan menjadi penyebab. Memang gunung itu tempat keluarnya lah, tapi dengan gunung itulah bumi menjadi stabil. Maka kata para ulama, gunung yang besar itu andaikan isinya emas dan kau sedekahkan, kau tidak akan diterima pahala sampai kau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti bahwa semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Rasulullah banyak memberitahukan tentang perkara-perkara kejadian yang akan datang, ya atau tidak? Dan itu terjadi atau tidak? Terjadi. Bukan berarti Rasulullah tahu yang baik, bukan, tapi Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi 2 perkara, kata Rasulullah. Apa itu? 1, terasa singkatnya waktu, di mana waktu setahun nanti akan ada masa atau zaman di mana waktu 1 tahun terasa sebulan, waktu
waktu sebulan terasa sepekan, waktu sepekan terasa sehari. Pun Rasulullah mendengar. Pun Pak, mulai dikoyo-koyo lagi di sore kan ada Pak. Mahasiswa saya tulis dua anak-anak. Tidak terasa. Seminggu koyo-koyo mesti Pak. Sesasi koyo seminggu. Kok cepat menggani sasi. Ya itu loh. Dulu saya yakin masa kecil panjenengan, jangan saya saja Pak, itu masih merasakan betapa lamanya waktu sehari. Kira Pak, itu mau sedino mekeran, bulanan kalau mau cuci, awal belayan Pak. Tapi jangan saat ini Pak, ada tulisnya kalau si jiko tani Pak, itu awalnya kali nanti timur maghrib Pak, maghribnya kalau nanti subuh Pak. Itulah handphone sehingga waktu terasa deh, apa aku serasa singkat. Kesibukannya subuh wis tangi masak, esok meterke, kemudian macam-macam rampung jam 10 beraktivitas dhuwur, menawa anak-anak tuh awal terus kowe sampai nanti setiap hari seperti terus tahu-tahu wis tuwa Pak. Tahu-tahu wis dibutuh. Nah, itulah waktu terasa singkat sudah terjadi. Yang kedua, dekatnya pasar kata Rasulullah. Kita pasar yang paling dekat mana? Pasar Senggol Pak. Yang paling dekat dengan jenengan itu bukan pasar Senggol Pak, yaitu Shopee, Lazada dan lain sebagainya Pak, yang ada di Indonesia. Tapi pun jenengan teng kamar wis punya ya Pak. Ya Pak. Itu menunjukkan betapa dekatnya pasar Pak. Saya di kamar kalau buka apa namanya Facebook atau apa, saya bisa tuku apa mawon kan Pak. Jadi TikTok, pasti apa mas kan itu pasar itu begitu juga sampai pasar di kantongi bagi itu saking dekatnya Pak pasar. Makanya kita harus beriman dengan Allah dan kodratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi dari keburukan itu akibat perbuatan kita. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum secara umumnya, dan apa yang baik itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bisa saja menyelamatkan keburukan yang akan terjadi, diselamatkan kalau tidak terjadi. Sanggup Allah, sanggup. Contohnya kisah Nabi Musa dan Khadir. Ketika Khadir membunuh anak kecil bagi, ketika bersama Nabi Musa kemudian membunuh anak kecil, Musa marah. Musa marah itu betul saja. Kenapa? Menurut syariat Nabi Musa tidak boleh mateni wong cilik kan ada bagi. Bukan didosa kok dipateni. Itu dosa besar menurut syariat Islam Nabi Musa alaihissalam. Tetapi menurut syariat Nabi Khadir yang Allah memberikan syariat tersendiri. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu antara Nabi bisa punya syariat sendiri-sendiri Pak. Tapi kalau sudah muncul Nabi Muhammad itu syariat semua dihapus, hanya satu syariat yaitu Al-Quranul Karim. Semua harus tunduk kepada itu. Tapi kalau zaman dulu masih bisa antara Nabi Shu'aib dengan Nabi Musa itu. Nabi Shu'aib kan mertuanya Nabi Musa. Sebelumnya kan dia sudah membawa syariat sendiri kan. Dia diberikan wahyu oleh Allah. Begitu pula nabi-nabi yang lain. Maka Nabi Lut sepupunya Nabi Ibrahim. Dia di satu kota dan dia akan diberikan aturan, dan Nabi Lut itu juga punya aturan. Tapi di syariatnya Nabi Khadir itu membunuh itu dibolehkan. Kenapa? Karena ada ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Khadir. Apa kata Khadir? Allah memerintahkan kepada, karena anak kecil ini nanti kelak dewasa itu akan murtad dan memurtadkan kedua orang tuanya. Berarti Allah tahu nggak apa yang akan diperbuat anak ini? Tahu Pak, tapi Allah cegah dengan apa? Allah wafatkan ketika dia masih kecil dengan diperintahkan Khadir untuk membunuhnya. Makanya itu kebaikan Allah kepada hamba. Maka jangan menyampaikan doa, maka kita minta takdir yang baik. Nah ini contoh beriman dengan takdir. Yang ketiga, yang bisa merusak amal soleh yang pernah kita kerjakan itu, kata para ulama, ini ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membahayakan. Bersumpah mendahului Allah tentang sesuatu. Contohnya begini, ada satu riwayat diceritakan ada dua orang bersaudara, yang satu beramal soleh, yang satu beramal toleh. Toleh itu keburukan. Nah ketika dua orang ini bertemu, yang solehnya nasihat,
kowe iki hubungan itu aja ngakoni dosa terus kalau diterjemahkan bahasa Jawa. Apa kata yang beramal oleh ini wis ngerasa cawe-cawe kaya yang kanau iki cawe-cawe. Kowe rasa cawe-cawe. Ya, maka Allah telah memutus rokib dan adit untuk mencatat amal-amal hambanya. Masalah dosa urusan dengan Allah itu rasa cawe-cawe wis urusan. Maka yang dikatakan itu marah hapus nasihat api-api kok malah disauri sing ranginah. Maka pun dia marah dan mengucapkan perkataan yang ternyata perkataan ini mendatangkan murka Allah yang bisa. Apa? Dia mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni selama-lamanya dosa. Nah, ini bahaya banget. Lo tidak menentukan dia diampuni nanti atau tidak siapa? Allah. Bagaimana dia tahu bahwa Allah tidak akan mengampuni dosanya? Siapa tahu di akhir hidupnya dia taubat, ya Pak. Kemudian beristighfar, bertobat, nangis-nangis. Bukankah banyak hadis yang kemudian menyebutkan ada yang membunuh 100 nyawa, ya Pak? Ketika dia bertaubat, belum banyak beramal soleh, tapi taubatnya diterima oleh Allah dan dia dimasukkan ke dalam surga. Ada pula taubatnya pezina, dia sering berzina tiap hari. Kalau bahasa kita di sini mantal yang boleh. Kemudian dia membantu seekor anjing yang kehausan. Yang dengan itu kemudian Allah memberikan taufik kepadanya. Dia taubat baru sebentar, mati Allah masukkan dia ke dalam surga. Artinya rahmat Allah itu lebih luas. Kita nggak boleh menjustifikasi orang kadang lewat ini. Kita berada di masjid, enek uang patungan, yang pojokan perabatan malah kecering-kecering nyanyi. Mas ngerokok sampai KB, nggak boleh Pak. Kenapa? Kita mendahului Allah. Bisa jadi dia taubat di akhir hidupnya kan ini. Maka jangan menjustifikasi mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersumpah, apalagi kalian katakan bersumpah. Ini pernah kejadian. Rasulullah itu bertakziah. Bertakziah itu apa? Mendatangi pemakaman. Maka kalau tidak salah yang meninggal itu Utsman. Bukan Utsman bin Affan, Utsman yang lain, karena nama kan banyak. Nah, ketika datang seorang wanita, dia mengucapkan begini, karena Utsman itu orang soleh dan dia orang yang sangat subur. Maka seorang wanita yang mengatakan, sungguh wahai Utsman, Allah telah memuliakanmu dan engkau termasuk ahlul jannah. Maka Rasulullah protes, artinya nasihat. Wahai fulan, dari mana kau tahu bahwa dia dimuliakan oleh Allah? Dari mana kau? Dia orang soleh ya Rasulullah. Dia secara tauhid. Maka Rasulullah, adapun diriku, aku mendoakan mudah-mudahan engkau wahai Utsman dimuliakan oleh Allah, diampuni segala dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Kita nggak boleh menjustifikasi. Mas, kayak ahli jannah, nggak boleh dari mana kita tahu? Karena maka harus mendatangkan dalil. Rasulullah menetapkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, 10 orang itu masuk surga itu karena diberitahu Allah, bukan Rasulullah ngarang-ngarang, bukan Allah yang memberitahu. Kemudian Bilal terbang masuk surga, maksudnya Bilal yang masuk surga, bukan saya masuk surga. Nah, itu yang memberitahu Allah kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah diberitahukan bahwa beliau melihat digambarkan tentang istana hijau di dalam surga yang begitu megah, maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, istana siapa? Istananya Umar. Karena kalau diberitahu pun gak ada istana menerima itu sholatnya wajib harus ngomong komandan jenah masuk surga. Nah maka ini diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ditetapkan. Sampai ada satu pemakaman itu ada orang mengatakan, wahai fulan, sungguh engkau telah istirahat dengan tenang. Rasulullah protes, wahai fulan, dari mana engkau tahu kalau si mayit itu beristirahat dengan tenang? Kalau kamu mengatakan dia istirahat dengan tenang, berarti kamu sudah mengetahui orang itu diampuni dosanya oleh Allah. Karena kata Rasulullah apa? Tidak ada orang yang istirahat kecuali dia telah diampuni dosanya oleh Allah. Nah kalau dia tidak diampuni di adab pun di alam barzakh, dia belum istirahat Pak, kain-kain Pak, kejat-kejat, karena dipukuli terus oleh malaikat sampai yang ditegakkan, dibayarkan. Makanya
sebetulnya tidak tepat kalau kita mengatakan alhamdulillah si fulan sekarang telah beristirahat dengan tenang. Itu kita mendahului Allah. Kita kan nggak tahu dia istirahat atau tidak kan. Tapi kalau mendoakan tidak apa-apa. Mudah-mudahan beliau istirahat dengan tenang. Artinya kita doakan mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah. Itu boleh. Tapi kalau sudah menjustifikasi itu tidak boleh. Itu namanya mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada dengan Allah dicontoh hal-hal yang menyebabkan doa pahalanya terhapus. Begitu pula kaum wanita, pahala mereka bisa terhapus atau tidak diterima amal soleh mereka jika mereka durhaka kepada suami. Itu hati-hati. Karena betapa besar kemuliaan suami, ketaatan agar mereka senantiasa taat kepada suami. Nah, sampai Rasulullah mengatakan begini, ketahuilah. Makanya banyak riwayat yang menyebutkan tentang kemudahan bagi wanita untuk masuk surga. Tapi bagi laki-laki tidak diberikan pintu-pintu kemudian seperti perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu memang kadang-kadang mengangkat pakai perasaan. Nah, ketika Rasulullah mengatakan ketahuilah, penduduk wanita ahli jannah yang ada di dunia adalah wanita yang ketika mendapati suaminya marah, dia tidak peduli siapa yang salah, suaminya atau dirinya, tapi dia memulai untuk meminta maaf. Dia letakkan tangan suaminya di atas kepalanya atau tangannya, dan dia tidak akan beranjak kecuali suaminya memaafkan dirinya, tanpa harus cari tahu, tanpa harus mengecek dulu siapa yang salah. Yang penting minta maaf duluan. Yang terkait zaman saat ini, saya kata rasudi kan, kalau ngapura sing salah dalam ngapura. Makanya tepat, karena perempuan itu pakai perasaan kan. Rata-rata yang minta maaf duluan kalau terjadi pertengkaran suami atau istri, Pak? Apa gitu? Ya alhamdulillah kalau istri. Itulah ciri-ciri penghuni ahli surga. Maka ini sesuatu yang maka sampai Rasulullah innahu jannatun bi auna diketahui para wanita sesungguhnya suami kalian itu adalah surga atau neraka. Nah, ini tentang perkara-perkara yang bisa menghancurkan amal. Ini dari pengajian ini. Tapi bukunya dari Pulau